Jadi ya seharian lah di sana nyetingnya. Jadi kalau nggak gitu kan nggak bisa maju. Jadi mulai dari pagi ya kayak balapan aja, pagi sampai maghrib. Kalau ini kan nggak, ini motor yang mestinya jalannya rata, tapi dia bisa dipakai buat terbang-terbangan. Jangan, jangan, resiko. Itu bukan cuman frame-nya yang patah, ntar sama orang-orangnya patah malah. Ya kalau ngikutin jalur pendidikannya ya sebenarnya nggak ada hubungannya ke sini. Cuman ya SMA, terus kuliah itu malah jurusannya itu kayak jurusan nggak ada yang hubungan sama teknik. Cuman ya dari dulunya emang main motor, ya kebentur di motor itu ya sampai DO gitu. Hmm. 98 habis kerusuhan. Jadi semester 4 tambah lagi kerusuhan, nggak kan kuliahan pada itu semua itu. Jadi ya berhenti. Coba ke Jakarta ini tadinya mau nyari apa yang kerjaan instan lah ke sini, ya ngambil kursus gitu. Jadi yang bayanginnya itu ya kerja kayak orang kantoran gitu. Tapi jalan setahun itu malah nggak kebayang kalau kerjanya pakai celana bahan gitu, pakai baju rapi gitu. Nah 99 itu mulai ngambil kursus apa montir gitu, mulai belajar lagi di sini. 99 2000 ketemu sama kursusan HMTC. Jadi masuk awal tahun, pertengahan tahun itu udah diterima kerja. Jadi diterima kerja ya udah berjalan terus proses. Hartomo Mechanical Training Center. Baru masuk 6 bulan udah langsung kerja di sana. Jadi masuk asisten instruktur 2 minggu, langsung pindah ke divisi racingnya. Ya dari sana udah mulai ngikutin jalur otomotif. Keluar 2005 akhir, coba sendiri ke bengkel hari motor. Tapi orang-orang ya taunya HMTC ya gara-gara H-nya ini. Padahal Hartomo bukan Hari. Cuman kan pas keluar itu emang dikasih brand dulu. Ya silakan mau bawa HMTC silakan gitu. Sampai dikasih apa? Kayak bannernya itu ya dikasih HMTC. Jadi orang-orang lewat itu dia ngeliat, oh ini bengkel HMTC gitu. Enggak sih, nggak jauh-jauh dari sini. Pertama buka itu di seberang persis. Pas jalan raya seberang nih sebelum ada kali ini. Sampai 2009 ini mulai ada kali kan ini. Mulai galian. Pindah ke daerah Haji Naman. Nah, di sana yang paling lama itu. 2009 sampai 2021. Nah, baru di sini kan sekitar 2 tahunan kalau di daerah sini. Nah, itu kan dekat sama apa? Rumah 0% itu loh, yang kayak apartemen. Jadi mulai padat. Jadi buat nyoba motor segala macam udah nggak bisa. Jadi udah kendala gitu. Jadi makanya nyari yang
yang bisa di apa buat nyoba motornya lebih aman gitu. Itu kan sebelah pasar persis, jadi ya buat keluar nyoba motor itu masalah, udah pokoknya bahaya udah, makanya nyari yang ke daerah sini. Zaman itu ya masih keterbatasan sebenarnya. Kalau dilihat kayak sekarang udah banyak alat bantunya, sebenarnya lebih enak sekarang. Kalau zaman itu ya masih banyak feeling. Jadi feeling mekanik sama feeling jokinya. Kalau itu nggak ketemu, nggak klop, itu nggak bisa diterusin. Ya, kalau kayak sekarang kan udah banyak alat bantu, bisa ada mesin dyno segala macem. Terus apalagi mesin-mesin injeksi kayak sekarang kan udah banyak medianya, udah lebih ini. Ya kalau dulu itu ya nyeting ya ngerondain Jakarta, ngerondain Jakarta. Ya dari liaran, terus liaran ini kan pasangannya sama drag, dia selalu berbarengan. Terus bos-bosnya ya pengen coba yang resmi, mulai bikin motor drag. Tetap dulu itu nyeting juga masalah, sentul itu belum dibuka. Nyeting itu di pabrik Timor, di daerah Cikampek, bekas gudang Timor, di daerah Dauan Cikampek itu. Jadi ya seharian lah di sana nyetingnya. Jadi kalau nggak gitu kan nggak bisa maju. Jadi mulai dari pagi ya kayak balapan aja, pagi sampai maghrib. Jadi pasang tenda segala macam di sana. Nah itu awal-awal apa main dragnya. Drag itu 2009. Yang mulai resmian itu 2009. Sampai 2013, 12-13an lah. Kan ya capeknya dulu itu ya mesti banyak nyeting, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah kebantu semua. Jadi dari riset itu lebih cepat sekarang. Kalau dulu ya by feeling semua. Jadi dulu itu kan yang sempat rame itu biasanya kan satu bengkel itu kalau di Jakarta itu satu jenis motor gitu. Jadi misalnya dia pegang Ninja, itu yang keluar dari bengkel itu pasti Ninja semua. Dia spesialis ereking, yang keluar ereking semua. Matic ya Matic semua yang keluar. Ya waktu itu yang bikin ramainya ya alhamdulillah semua motor ini ada di bengkel. Nah itu yang bikin orang musuhan itu kan gitu. Jadi tiap keluar ini yang bekas main kemarin, lah ini yang musuh gua kemarin main lagi sama ini. Makanya jadi rame yang anggap musuh. Ini dulu apa aja dibikin. Terakhir ya 2012 akhir itu jokinya kecelakaan. Terus saya juga masalah apa nggak boleh keluar malam. Jadi kalau keluar malam itu kan nggak kontrol dari makanan segala macam. Nah udah terus dapat motor gini, main gini, ada yang ngajak. Makanya mulai bergeser. Ya, sampai 2015 itu masih main, cuman udah nggak pernah yang sampai nyeting keluar. Jadi cuman di bengkel. Ntar ya jadinya prosesnya jadi lama. Jadi nggak kelihatan di luarnya. Ya lama kelamaan ya mundur sendiri. Terus banyak ke daerah ya jadi jarang buat motor-motor apa yang drag motor itu jadi berhenti sendiri jadinya. Ninja sama FU. Sebenarnya masih bisa, cuman kayak itu tadi mesti klop semua. Walaupun ya sekarang udah dibantu alat-alat segala macam itu. Jadi motor itu sebenarnya kayak ya kalau lihat kan benda mati ya. Cuman dia kayak ada kalau nggak kontak sama mekaniknya, sama pembalapnya, itu nggak bisa sesuai yang kita mau. Jadi kayak dia ada nyawanya sendiri itu loh.
Nah, kalau dulu itu yang lucu itu kan kalau lagi morting apalagi ini. Jadi yang kebayang di knalpot itu keluar duit. Jadi keluar duit ini duit orang yang mau ditaruhin gitu. Jadi nyawa sendiri, motor-motor itu jadi nyawa sendiri. Jadi klopnya yang penting. Ya banyak pembalap-pembalap yang bagus-bagus sekarang kan banyak. Cuman kan belum tentu cocok. Saya malah lebih suka jadi penonton. Jadi nggak yang langsung ngurusin gitu. Jadi nggak pernah yang kontak langsung gitu. Kalau orang ribut segala macam itu ya nggak mau tahu gitu. Soalnya udah di luar ya wilayah mekanik gitu ya. Jadi kalau tahu nominal angka itu kayak ini kan punya orang yang ditaruhin. Saya sendiri kan nggak pernah ikut. Jadi memang nggak boleh ikut di sana. Jadi kalau tahu nominalnya, saya malah kalau ada acara-acara hajatan malam gitu, saya lebih sering di pom bensin. Yang penting yang dekat ke toilet. Jadi semakin tahu nominalnya itu toilet makin sering dikunjungin. Ya kangen itu pasti ada. Kangen itu pasti ada. Cuman kadang ya kalau orang kangen itu mending nggak usah dilihat biar nggak kangen gitu. Jadi kalau dilihat gitu. Kayak terakhir saya ketemu Ko Indra itu di Salatiga. Itu lagi ke Jurnas gestrek. Ketemu Ko Indra di sana. Lama juga ngobrol-ngobrol. Ya ya kangen cuman ya mending nggak usah dilihat. Dia kan cerita waktu itu mau ke Sentul segala macam, mau ada yang dia main di Sentul, nggak pengen lihat gitu, tapi ya mending nggak usah dilihat gitu. Jadi kan susah, jadi ntar pengen tapi nggak bisa jalanin kan susah. Kalau setengah-setengah pasti hasilnya nggak maksimal. Jadi cuman sekedar itu kan nggak bagus. Jadi dari dulu itu kan masih bikin semua cuman kan fokusnya yang enggak. 2005 itu sampai 2008 itu masih main di road race. Tapi tetap motor gestrek ini bikin, cuman nggak fokus. 2009 mulai main drag, full drag gitu. Tetap road race bikin, gestrek bikin, cuman nggak pernah yang ke lapangan langsung. Nah, pas 2013 itu diajak main gestrek, tapi dengan catatan bukan yang main-main. Jadi yang eventnya event resmi gitu. Baru bisa ngikutin gitu. Jadinya difokus di sini, yang lainnya jadi nggak fokus. Ya, kalau kayak drag itu ya tetap di kaki-kaki, seninya itu kaki-kaki gitu. Penyesuaian mesin sama rangka sama frame. Ya di road race ya gitu juga. Ini di gestrek lebih spesifik lagi. Jadi yang lebih ini sebenarnya motor ke pasar tapi dibikin buat terbang-terbangan. Nah, itu yang lebih menantang lagi sebenarnya. Ya kalau kayak drag itu kan masih di jalan rata gitu, dirubah buat di jalan rata. Tinggal buat nyari keseimbangan sama orang yang naiknya. Kalau ini kan enggak. Ini motor yang mestinya jalannya rata tapi dia bisa dipakai buat terbang-terbangan gitu. Jadi tantangannya lebih banyak di gestrek. Dari mesin juga sama. Mesin itu dia buat ketahanannya, kalau buat kencengnya itu ya boleh dibilang sama. Dari road race, drag. Cuman bedanya di gestrek ini motornya mesti kenceng tapi mesti awet. Jadi boleh dibilang itu satu kesatuan itu mesti utuh. Ya rangkanya mesti kuat, mesinnya mesti kuat. Tambah pembalapnya juga mesti kuat. Ya, alhamdulillah itu berkesan semua ketemu pembalapnya itu.
2013 itu mulai masuk, 2014 itu saya udah bisa ngeluarin juara nasional pemula. 2015 udah dapat juara nasional pemula lagi. Nah 2016 mulai pindah kelas. Jadi alhamdulillah naik terus. Kalau sama TRT itu udah 3 generasi pembalapnya. Jadi udah tiga generasi. 2017-an kalau nggak salah, 2017. Jadi dari yang 72 terus ganti yang MXL 2000, itu MXL itu ada 3 tahun. Nah ini udah tahun kedua yang ini Rizky Aka. Rizky Aka ini yang emang udah 6 tahun berturut-turut juara nasional, dikasih kepercayaan lagi pegang mesin dia. Ya kalau saya masih riset terus. Yang penting kalau kayak sekarang mesti banyak belajar terus. Jadi kalau kita nggak bisa stuck, masih kalau malah jadi jalan di tempat kan. Jadi walaupun nggak ngikutin kayak drag itu nggak ngikutin, tetap ngikutin tapi ya nggak sampai ngelihat gitu. Jadi ngikutin ini perkembangannya seperti ini, tapi nggak yang penting nggak ketinggalan banget. Sekarang lagi fokus di gestrek. Ini buat akhir minggu ini, akhir tahun ini nyiapin 5 motor, 5 mesin. Untungnya ya 2 tak semua, jadi nggak terlalu diuber-uber. Yang agak lama itu kan kalau kayak 4 tak itu lama prosesnya. Ini kan mau balap akhir tahun, jadi rame ya ini kayak ini nyiapin. Ini terus ada mesin-mesin berapa lagi belum dirakit. Ya yang kelas seniornya di kelas senior. Mesinnya kan beda. Nah, lebih rumit sebenarnya kalau 4 tak itu lebih rumit karena partnya lebih banyak. Terus mesti perhitungannya juga mesti yang benar-benar lebih mateng kalau di 4 tak karena dia suka ngajak temen. Jadi kalau rusak itu suka ngajak temen. Jadi kalau di gestrek itu motor-motor yang ini kan udah roda 2119. Jadi udah kalau di motocross itu dia udah rangka special engine. Jadi kayak ini dari rolling chassis YZ125. Jadi rangkanya dibuang, mesinnya diturunin, diganti rangka baru. Jadi frame yang emang custom buat kaki-kaki YZ sama mesin Ninja. Ya, kalau dari pengapian itu ya dari YZ semua. CDI ya Vortec punya YZ, karburator ya punya YZ, knalpot punya YZ. Jadi yang Ninja itu ya tinggal blok sama engine-nya. Jadi roda-roda semua, pengereman udah rolling dari YZ. Nah balik lagi ke pembalapnya. Tuh 2018 itu malah pakai yang KXF. Nah ini semenjak di Rizky Aka ini dia cocoknya pakai WZ ya bosnya mesti ngikutin. Soalnya kan kenyamanan dia, jadi dia lebih enjoy body WZ, makanya diikutin ya jadi gini. Jadi berubah. Yang penting kalau di motor gestrek ini ya bener-bener jadi kayak frame mesti yang bener-bener, jadi soalnya bahaya kalau nggak ini. Jadi kalau yang asal malah ngebayain yang naiknya. Jadi dia mesti yang bener-bener di yang bagus. Jadi di luar kaki-kakinya, jadi kayak frame itu yang mesti yang bagus.
Jangan, jangan. Resiko. Itu bukan cuman frame yang patah, ntar sama orang-orangnya patah malah.